Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aplikasi mikroba dalam bidang kesehatan yang beranggotakan Virus Mufida Mendrova, Ilfarika Ayunda, dan saya sendiri Istam Nikmah. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu mikrobiologi. Mikrobiologi merupakan salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup atau organisme yang berukuran sangat kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang melainkan harus dilihat menggunakan mikroskop. Contohnya seperti pada bakteri, fungi, alga, hewan mikroskopik lainnya, protozoa, dan archaebacteria. Nah, selanjutnya itu ada mikrobiologi kesehatan. Mikrobiologi kesehatan itu merupakan ilmu yang mempelajari keanekaragaman mikroorganisme dan bagaimana peran interrelasinya dalam bidang kesehatan, serta mengembangkan upaya pencegahan dan kontrol untuk mikroorganisme yang merugikan dan produksi serta augmentasi untuk mikroba yang menguntungkan termasuk senyawa atau agen. Nah, pada tahun 1880 ada postulat Koch yang memanfaatkan kemajuan metode lab untuk menentukan kriteria yang diperlukan untuk membuktikan bahwa mikroba spesifik merupakan penyebab penyakit tertentu. Nah, selanjutnya itu pada tahun 1892 ada Dmitri Ivanovsky yang menunjukkan bahwa agen yang menyebabkan penyakit mosaik pada tembakau dapat ditularkan melalui ekstrak tanaman yang sakit. Nah, ekstrak tersebut disaring dengan filter yang ditemukan oleh kawan-kawan Pasteur, di mana filter tersebut diketahui dapat menyaring bakteri. Penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa agen tersebut mempunyai ukuran yang jauh lebih kecil daripada bakteri yang sebelumnya. Pada tahun 1900 ada seorang ahli bedah yang bernama Walter Reed dengan menggunakan manusia sebagai volunteer membuktikan bahwa virus tersebut dibawa oleh nyamuk tertentu lainnya membawa protozoa yang menyebabkan malaria. Salah satu cara penting untuk mencegah penyakit tersebut adalah membuang genangan air agar tidak ada nyamuk yang berkembang di dalam genangan air tersebut. Selanjutnya ada mikroorganisme yang berperan dalam kesehatan. Nah, ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh beberapa bakteri atau virus atau mikroorganisme. Contohnya itu pada seperti Staphylococcus aureus yang dapat menyebabkan penyakit pada kulit dengan tanda kulit bernanah. Nah, Staphylococcus ini merupakan bagian mikroflora ini genus dan berpindah ke berbagai bagian tubuh tanpa gejala. Contohnya itu seperti pada perawat yang membersihkan luka pasiennya, itu akan membahayakan bagi orang lain karena kemampuan bakteri untuk menyebar melalui lingkungan yang terkontaminasi kontak langsung melalui tangan merupakan salah satu jalur penularan terpenting bagi bakteri tersebut. Yang kedua ada Clostridium tetani yang dapat menyebabkan tetanus. Nah, bakteri Clostridium tetani ini merupakan penyebab utama terjadinya infeksi tetanus. Hal yang perlu digarisbawahi, infeksi tetanus itu merupakan infeksi yang tergolong serius karena bakteri ini umumnya terdapat di debu, tanah, serta kotoran hewan dan manusia. Bakteri tetanus seringkali masuk ke tubuh melalui luka terbuka akibat cedera atau luka bakar. Jika berhasil memasuki tubuh, maka bakteri tetanus berkembang biak dan melepaskan neurotoksin, yaitu racun yang menyerang sistem saraf. Yang ketiga itu ada Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan penyakit TBC. Nah,
Tuberkulosis ini disebabkan oleh infeksi kuman dengan nama yang sama, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Nah, kuman atau bakteri ini menyebar di udara melalui percikan ludah penderita, misalnya saat berbicara, batuk, atau bersin. Meski demikian, penularan TBC membutuhkan kontak yang cukup lama dengan si penderita, tidak semudah dengan penyebaran flu. Yang keempat itu ada Shigella dysenteriae, dapat menimbulkan penyakit diare. Nah, Shigella dysenteriae ini merupakan bakteri patogen yang penyebab peradangan akut saluran pencernaan manusia. Gejalanya itu ada pada peradangan usus, diare tiba-tiba disertai nanah, darah, dan lendir. Bakteri ini menyebar lewat kontaminasi feses pada makanan dan air, menyebabkan disenteri karena toksin Shigella ini yang dihasilkan. Toksin yang diproduksi dapat menyerang lapisan usus besar, menyebabkan pembengkakan, timbulnya nanah pada dinding usus, dan diare berdarah. Gejala lain yang timbulkan antara lain kejang perut, demam tinggi, hilangnya nafsu makan, mual, muntah, dan nyeri saat buang air besar setelah 1 atau 2 hari terinfeksi bakteri ini. Terapi antibiotik diberikan untuk mempersingkat berlangsungnya penyakit dan penyebaran penyakit. Nah, selanjutnya ini ada gambar contoh yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus, yang mana tadi bakteri ini akan tumbuh di kulit kita dan menyebabkan kulit kita itu bernanah. Nah, seperti ini gambarnya. Di bawahnya itu ada tetanus yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Seperti itu bentuknya. Selanjutnya itu ada mikologi kesehatan. Mikologi itu merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang fungi, jamur, atau cendawan. Sedangkan mikologi kesehatan adalah ilmu yang mempelajari tentang jamur yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Jamur ini tidak bisa menghisap makanan dari tanah dan tidak mempunyai klorofil, sehingga tidak bisa mencerna makanannya sendiri, dan oleh karenanya hidup sebagai parasit atau saprofit bagi organisme. Contohnya itu ada panu dan kurip. Nah, kedua penyakit ini disebabkan oleh adanya jamur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fairis Fida akan melanjutkan presentasi dari Histaminigma tentang virologi kesehatan. Ada beberapa virus yang amat penting dalam virologi kedokteran, yaitu virus adeno dan virus herpetovirus. Virus adeno yaitu keluarga virus yang memiliki inang vertebrata. Bentuk virus ini icosahedral dengan diameter virion 70-100 dan genom 36-38 kd. Sedangkan virus herpetovirus yaitu keluarga besar virus DNA yang menyebabkan infeksi dan penyakit tertentu pada hewan dan manusia. Anggota keluarga ini juga dikenal dengan virus herpes. Kemudian ada peranan mikroorganisme yang menguntungkan dalam bidang kesehatan. Virus yang menguntungkan yaitu pertama, contohnya vaksin. Di saat kita masih balita kan kita pernah menerima suntik vaksin. Vaksin itu ada macam-macam. Dan dalam bidang kedokteran tuh sangat diperlukan. Vaksin mengandung antigen yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan tubuh terhadap penyakit. Agen merangsang sistem imun untuk mengenali dan menghancurkan mikroorganisme yang terkait dengan agen yang ditentukan di masa yang akan datang. Pemberian vaksin disebut vaksinasi, contohnya seperti vaksin cacar, campak, polio. Selanjutnya ada insulin. Di sini terdapat proses pembuatan insulin. Prinsip dasar pembuatan insulin adalah dengan rekomendasi DNA dengan teknologi plasmid. Insulin dibuat dengan macam
Insulin dibuat dengan mencangkokkan gen yang mengode insulin ke dalam plasmid bakteri. Bakteri dengan DNA rekombinan ini kemudian membelah diri dan memproduksi insulin yang dibutuhkan. Proses dalam pembuatan insulin dengan teknologi plasmid setelah ini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan insulin dengan teknologi plasmid. Prosesnya itu dengan rekomendasi DNA secara alamiah didapatkan dari proses pindah silang transduksi dan informasi. Namun, rekomendasi dapat diperoleh secara buta, yaitu dengan potongan dan penyambungan DNA secara in vitro. Prinsip dasar rekomendasi DNA adalah mengubah susunan DNA organisme dengan menyisipkan gen asing. Penyisipan gen asing bertujuan untuk memperoleh sifat yang tidak dimiliki sebelumnya oleh organisme tersebut. Contoh E. coli yang berperan pada insulin untuk pengobatan DM. Ketiga yaitu antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal adalah antibodi monospesifik yang hanya mengikat satu epitop saja. Epitop merupakan komponen penting dari imunitas tubuh. Antibodi monoklonal dapat mengenali dan mengikat antigen yang spesifik. Di sini ada proses pembuatannya. Seperti pada gambar, insulin yang mencit disuntik dengan insulin. Tikus disuntik antigen agar terbentuk antibodi. Kemudian sel penghasil antibodi diambil dari limpa dan sel kanker dikulturkan. Setelah itu, hibridoma yang menghasilkan antibodi dipisahkan. Kemudian hibridoma penghasil antibodi diperbanyak dan terbentuk hibridoma yang kemudian dikulturkan. Setelah itu, antibodi monoklonalnya disimpan. Selanjutnya, bakteri yang menguntungkan. Bakteri dapat memberikan manfaat di bidang kesehatan. Antibiotik merupakan zat yang dihasilkan oleh mikroorganisme dan mempunyai daya hambat terhadap kegiatan mikroorganisme lain, dan senyawa ini banyak digunakan dalam penyembuhan suatu penyakit. Peranan mikroorganisme yang merugikan bagi kesehatan. Yang pertama, virus yang merugikan. Sebagian besar virus menyebabkan penyakit baik pada tumbuhan, hewan, atau manusia karena sifatnya yang parasit obligat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilfarika Yunda ingin melanjutkan presentasi dari virus mufidah. Saya membahas tentang beberapa penyakit manusia yang disebabkan oleh virus. 1. Influenza atau flu. Flu atau influenza adalah infeksi virus yang menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Penderita flu akan mengalami demam, sakit kepala, pilek, hidung tersumbat, serta batuk. Pilek adalah gejala yang timbul karena influenza atau yang biasa dikenal dengan nama flu dan merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus RNA dari famili Orthomyxovirid. Yang kedua, flu burung atau flu babi. Flu burung adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus influenza tipe A yang ditularkan oleh unggas ke manusia. Ada banyak jenis virus flu burung, tetapi hanya beberapa yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia. Sebagian besar jenis virus flu burung hanya dapat menyerang dan menular pada unggas, baik unggas liar maupun unggas peternakan seperti ayam, bebek, angsa, dan burung. Namun, ada beberapa jenis virus flu burung yang bisa menginfeksi manusia, yaitu H5N1, H5N6, H5N8, dan H7N9. Flu babi adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus influenza H1N1. Flu babi dinamakan demikian karena pada awalnya terjadi pada babi kemudian menginfeksi manusia. 2. Bakteri yang merugikan. Selain menguntungkan, bakteri juga dapat merugikan manusia. Hal ini berkaitan dengan kerusakan atau pembusukan makanan dan penyakit pada manusia, hewan, serta tumbuhan. Bakteri yang merugikan yaitu bakteri patogen yang merupakan kelompok bakteri parasit yang menimbulkan penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan.
Di sini ada beberapa contoh bakteri penyebab penyakit manusia. Salmonella typhosa contohnya. Salmonella typhosa adalah genus bakteri Enterobacteria gram-negatif berbentuk tongkat yang menyebabkan demam tifoid, demam paratipus, dan keracunan makanan. Spesies-spesies Salmonella dapat bergerak bebas dan menghasilkan hidrogen sulfida. Salmonella typhi menyebabkan penyakit demam tifus akibat invasi bakteri ke dalam pembuluh darah dan gastroenteritis. Yang kedua ada Clostridium tetani. Clostridium tetani adalah bakteri yang menyebabkan penyakit tetanus. Bakteri ini memiliki bentuk morfologi menyerupai batang dengan bagian bulat pada ujungnya yang menyerupai penabuh genderang. Yang ketiga ada Shigella dysenteriae. Shigella dysenteriae adalah spesies dari genus bakteri batang berbentuk Shigella. Spesies Shigella dapat menyebabkan shigellosis. Shigella adalah bakteri gram-negatif, tidak membentuk spora, anaerob fakultatif, non-motil. Infeksi Shigella dapat ditularkan oleh kurangnya pemantauan kualitas air dan makanan, kondisi memasak yang tidak sehat, dan praktik kebersihan yang tidak tepat. Yang terakhir ada bakteri Diplococcus pneumoniae. Bakteri Diplococcus pneumoniae menyebabkan penyakit seperti sinusitis, pneumonia, TBC, dan influenza. 3. Jamur yang merugikan. Selain beberapa peran penting tersebut, fungi juga bisa dianggap merugikan. Mereka bisa menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar karena mampu membusukkan bahan makanan dan juga dapat menimbulkan berbagai penyakit. Beberapa jenis cendawan ada yang beracun, misalnya jenis-jenis anggota suku Amanitaceae. Beberapa jamur mikroskopis juga ada yang menghasilkan racun, misalnya aflatoxin yang dihasilkan oleh sejenis kapang. Selain itu, jamur juga bersifat parasit pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Di sini ada beberapa contoh jamur penyebab penyakit pada manusia. Ada jamur Aspergillus flavus. Aspergillus flavus adalah jamur patogen yang sering ditemui pada bahan-bahan pakan seperti pada komoditas kacang-kacangan. Kontaminasi jamur Aspergillus flavus terjadi mulai dari penyiapan bahan baku pakan, penyumpakan, pengolahan, pemasaran, sampai pada konsumen. Jamur ini menghasilkan mitoksitin sebagai metabolitnya. Yang kedua, Aspergillus fumigatus. Aspergillus fumigatus merupakan spesies fungi dari genus Aspergillus dan termasuk pada divisi Ascomycota. Aspergillus fumigatus adalah salah satu spesies Aspergillus yang dapat menyebabkan penyakit pada individu yang menderita imunodefisiensi. Yang ketiga ada jamur Amanita phalloides. Dan yang terakhir ada jamur Ustilagomaides. Jamur Ustilagomaides adalah cendawan penyebab penyakit gosong bengkak pada jagung. Cendawan ini merupakan dimorfik, artinya dalam siklus hidupnya dapat terjadi dua bentuk, yaitu membentuk sel kamir dan membentuk miselium. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan penyampaian dalam presentasi kami mohon maaf. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.